Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafan Roktama Henry dengan NIM 15000121130130129. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kecerdasan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kecerdasan. Kata kecerdasan dapat didefinisikan dengan berbagai macam arti. Menurut bahasa Latin adalah intelligence yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Sedangkan dalam psikologi, kecerdasan adalah kapasitas untuk memahami sesuatu di dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber daya pengetahuan secara efektif ketika dihadapkan dengan tantangan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kecerdasan. Menurut beberapa psikolog, kecerdasan memiliki dua jenis yang berbeda, yaitu yang pertama adalah fluid intelligence atau kemampuan untuk berpikir logis, penalaran abstrak, dan memecahkan masalah, dan yang kedua adalah crystallized intelligence, yaitu akumulasi informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang telah dipelajari melalui pengalaman dan pendidikan. Berikutnya terdapat teori kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk ini merupakan konsep kecerdasan yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Gardner membagi kecerdasan menjadi 8 bagian, masing-masing dari kecerdasan itu terkait dengan sistem independen di otak yang meliputi pertama, kecerdasan musikal yang berhubungan dengan suara atau musik, kedua, kecerdasan kinestetik, yaitu yang berhubungan dengan kemampuan bergerak dan keterampilan fisik. Kemudian ada kecerdasan logis matematika yang melibatkan kemampuan menganalisis secara logis angka-angka, rumus, ataupun pola matematika. Kemudian ada kecerdasan linguistik yang merupakan kecerdasan dalam kemampuan menggunakan bahasa dan kata, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan memahami gambaran visual secara jelas. Keenam, ada kecerdasan naturalis, kemampuan untuk memahami serta kepekaan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan alam. Berikutnya adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk bersosialisasi, memahami, serta berkomunikasi secara baik dengan orang lain. Dan terakhir adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri dan mampu bekerja secara mandiri. Yang berikutnya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan yang mendasari keakuratan penilaian, evaluasi, ekspresi, dan mengontrol emosi. Kecerdasan emosional mencakup dasar dari empati terhadap orang lain, kesadaran diri, dan kemampuan bersosialisasi. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional pada seseorang. Menurut Walgito tahun 2009, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal meliputi segala sesuatu yang ada pada diri individu itu sendiri. Faktor ini berasal dari dua aspek, yaitu aspek jasmani dan psikologis. Aspek jasmani meliputi keadaan kesehatan fisik seseorang, sedangkan aspek psikologis mencakup pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, serta motivasi yang dimiliki. Sedangkan faktor eksternal berasal dari stimulus dan lingkungan sekitar individu. Jika terjadi kejenuhan stimulus, maka akan mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam kecerdasan emosionalnya. Sedangkan lingkungan atau situasi juga akan mempengaruhi, khususnya pada proses yang melatar belakangi kecerdasan emosional. Selain faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang, terdapat pula aspek-aspek kecerdasan emosional seseorang. Terdapat 5 komponen dalam kecerdasan emosional seseorang, yaitu meliputi pertama, mengenali emosi diri sendiri, yaitu kemampuan mencermati perasaan merupakan suatu tingkat kepekaan yang tinggi akan dirinya, sehingga ia dapat menggunakan kepekaan tersebut untuk memudahkannya dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah mengelola emosi,
yaitu kemampuan keadaan menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap serta tergambarkan dengan jelas. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri merupakan perilaku menata emosi untuk mengarahkan dan menuntun seseorang dalam mencapai tujuan, membantu mengambil inisiatif, serta bertahan dalam situasi sulit. Yang keempat, mengenali emosi orang lain atau memiliki empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan, mampu memahami sudut pandang orang lain, membangun hubungan dengan saling percaya, serta menyelaraskan diri dengan orang banyak atau masyarakat. Dan yang terakhir adalah membina hubungan, yaitu kemampuan mengendalikan dan mengelola emosi diri dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, mampu memahami serta bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. Yang terakhir akan saya jelaskan adalah mengenai kecerdasan praktis. Robert Sternberg mengembangkan teori kecerdasan praktis ini dan mendefinisikannya dengan kecerdasan yang berhubungan dengan seluruh kesuksesan dalam hidup, meliputi non-akademik, karir, dan kesuksesan personal. Sekian materi mengenai kecerdasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.